Selamat siang dengan Bapak Zulfahmi. Baik, silahkan duduk Bapak. Gimana Pak? Selama di sini Bapak sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erniati Desi Nutriana. Bapak bisa panggil saya Erni. Saya adalah PK dari Bapak Sekolah 1 Jakarta Pusat. Tujuan saya di sini adalah ingin mewawancarai litmas kepada Bapak mengenai program PB yang Bapak ajukan. Untuk itu saya minta dengan sangat kesediaannya Bapak untuk dapat memberikan keterangan-keterangan dan juga informasi-informasi kepada saya dengan sejujur-jujurnya ya Pak ya. Dan saya mohon untuk Bapak dapat bersikap kooperatif gitu ya. Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak isi dan tanda tangani lembar persetujuan ini ya Pak ya. Nama Zulfahmi, betul ya Pak? Nama lengkapnya siapa Pak? Zulfahmi Dalimunte, oke. Tempat tanggal lahir Bapak di mana Pak? Di Padang? Oke. Agama Islam, suku Melayu, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan terakhir Bapak sebelum di sini bengkel ya, kerja di bengkel ya. Oke. Bapak saat ini sudah menikah? Oke, sudah. Alamat Bapak di mana Pak? Di jalan ya, nomor. Oke. Bapak memiliki tato di tubuh Bapak? Enggak punya ya. Kalau tindik juga tidak punya. Baik. Nama ayah siapa Pak? Khoirudin. Tempat tanggal lahir dari ayah masih ingat Bapak? Oh, sudah tidak ingat. Kira-kira sekarang usia berapa tuh Pak? 60 tahun. Agama ayah Islam. Suku Melayu. Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan ayah tukang beca. Alamatnya di jalan ya, nomor. Oke. Kalau ibu namanya siapa Pak? Sandra. Oke. Tempat tanggal lahir masih ingat? Sudah tidak ingat juga. Kira-kira usia berapa sekarang? 59 tahun. Oke. Agama dari ibu Islam. Suku Melayu. Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan ibu berdagang. Oke. Alamatnya sama ya kayak ayah ya. Baik. Bapak memiliki istri ya tadi ya, sudah menikah ya. Nama istrinya siapa Pak? Yuli. Oke. Tempat tanggal lahir istri di Padang juga. Tanggal? Oke. Agama istri Islam. Sukunya Melayu. Pendidikan terakhir SMP juga ya. Pekerjaan terakhir pekerjaan istri ibu rumah tangga. Alamat di jalan ya, nomor. Baik. Ini dari data yang saya terima, penjamin dari Bapak, dari istri Bapak sendiri ya, atas nama Yuli. Oke. Baik. Saya boleh minta nomor telepon dari penjamin atau istri Bapak yang masih aktif? 081. Oke.
Karena Bapak sudah menikah, berarti ini kakaknya udah pisah ya dari orang tua ya, Pak? Baik, tadi istri bernama Yuli. Usia 29 tahun. Pendidikan terakhir apa Pak dari istri? SMP. Oke. Pekerjaan istri? Ibu rumah tangga. Bapak memiliki anak berapa Pak dari perkawinan Bapak? Oh, 1 perempuan. Atas nama siapa namanya Pak? Ida. Usianya 9 tahun. Oh, berarti sekarang masih SD ya Pak ya? Baik. Dulu Bapak lahir di mana Pak? Di rumah sakit atau di rumah? Oh, di rumah. Dibantu siapa Pak? Bidan atau dokter? Bidan. Oke, dibantu bidan. Berarti normal ya Pak ya? Siap. Bapak anak keberapa Pak? Dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Selama hidup Bapak memiliki penyakit yang serius nggak Pak? Oh, tidak punya ya. Baik. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak. Gimana sih waktu dari kecil sampai SMA deh. Bapak boleh bercerita gimana orang tua mendidik Bapak di lingkungan rumah ya Pak ya. Coba saya ingin dengarkan. Jadi orang tua itu perhatian ya kepada anak-anaknya dan tidak membeda-bedakan anaknya. Orang tua peduli nggak sih sama pendidikan dari anak-anaknya, terutama Bapak? Peduli, tapi karena ekonomi jadinya nggak ada anak-anaknya yang melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya Pak. Oke. Dulu Bapak SD di mana Pak? Di SD negeri Padang ya. Oke, dulu Bapak di SD pernah tidak naik kelas? Oh, pernah tidak naik kelas. Ketika kelas berapa itu Pak? Kelas 4. Kira-kira kenapa tuh Bapak sampai tidak naik kelas? Oh, dulu bandel, sering bolos, main terus. Oh, jadinya nggak naik kelas ya. Baik. Kalau SMP-nya, lulusnya tahun berapa Pak SD-nya? Oke. Kalau SMP-nya di mana Pak? SMP Islam. Oke. Ini lulus pernah tidak naik kelas juga? Oh, lulus naik kelas terus ya di SMP. Baik, lulus tahun berapa Pak? Oke. Ini pelanggaran hukum pertama atau pernah dulu melakukan pelanggaran hukum juga Pak? Oh, ini pertama kali. Baik. Sebelumnya Bapak merokok ini Pak? Hobi merokok? Sejak kapan Bapak merokok? Sejak SD. Kalau minum minuman keras, Bapak pernah alkohol? Pernah, enggak jarang, sesekali aja. Seminggu sekali. Waktu kapan tuh Pak mulainya? SMP. Oke. Kalau obat-obatan terlarang, narkotika, ganja, Bapak pernah menggunakan? Oh, tidak pernah sama sekali. Baik. Bapak memiliki keahlian apa Pak? Oh, Bapak suka otomotif ya, makanya Bapak kerja di bengkel. Oke. Bapak bisa tuh semua ini nih, benerin motor gitu? Oh, bisa. Oh, jadi servis gitu Bapak bisa ya. Baik. Bapak memiliki hal baik apa yang Bapak punya dalam diri Bapak?
selama ini yang paling Bapak ingat? Pekerja keras. Bapak pekerja keras, suka membantu teman. Berarti Bapak itu penyayang keluarga ya? Iya, oh iya. Kalau hal buruk yang Bapak miliki? Oh, karena ini ya, mencuri. Kan, iya. Hal buruknya mencuri ya. Dulu motivasi Bapak mencuri itu apa, Pak? Bisa sampai Bapak ada di sini? Oh, karena gak punya uang dan harus bayar kontrakan. Oke. Emang dari penghasilan kerja di bengkel Bapak itu kurang? Oh, kurang ya, karena lagi COVID, sepi gitu ya Pak? Baik. Berapa penghasilan Bapak sebulan kerja di bengkel? 1 juta. Sedangkan bayar kontrakannya butuh 6 juta. Bapak bisa bercerita kepada saya mengenai kronologinya waktu Bapak melakukan dan tertangkapnya pada tanggal 3 Juni 2020. Bapak lagi di bengkel, terus diajak sama teman. Jadi selain karena emang Bapak butuh duit, juga ada teman yang mengajak, ada kesempatan untuk itu ya Pak. Oke. Bapak mencuri motor di mana Pak? Oke. Lalu Bapak setelah kejadian itu berapa hari tertangkapnya? 10 hari setelah kejadian. Oke. Bapak tertangkap di mana? Oh, di depan masjid tertangkapnya. Lagi pergi ya, dan tertangkap di jalan ya, di pinggir jalan dekat masjid. Terus Bapak berapa kali nih melaksanakan sidang sebelum divonis bersalah? 2 kali. Oke. Bapak merasa menyesal nggak Pak atas perbuatan Bapak ini? Menyesal sekali. Baik. Ceritakan Pak mengenai kehidupan Bapak di lapas. Selama di lapas Bapak melakukan kegiatan apa aja? Sholat. Sebelumnya sholat bolong-bolong kan nih Pak? Oh, dulu bolong-bolong. Tapi selama di lapas sholat 5 waktu terus dan on time. Oke, di sini juga olahraga nggak Pak? Oh, ikut olahraga, senam ya. Oke. Kalau di sini udah dapat kemandirian apa Pak? Program bimbingan kemandirian apa? Pertanian. Oke. Bapak, kalau misalnya PB ini disetujui, apa langkah ke depan Bapak? Bapak ingin melakukan apa? Bekerja. Oh, dengan berdagang bersama istri ya, di pasar. Kira-kira berdagang apa itu Pak? Oh, berdagang makanan. Baik. Selama di lapas ini, Bapak dijenguk oleh keluarga atau sanak saudara? Oh, istri selalu jenguk dan telepon ya, seminggu sekali. Baik. Terima kasih Pak Zulfahmi atas kesediaannya untuk dapat saya wawancarai. Keputusan mengenai
bisa dilanjutkannya pengajuan PB ini bukan ada di tangan saya, melainkan harus melalui proses di sidang TPP-kan terlebih dahulu oleh rekan-rekan saya yang ada di Bapas. Dan apabila disetujui, maka berkas-berkas ini akan dikirimkan atau dilimpahkan ke Bapas Padang karena penjamin ada di wilayah Padang. Begitu ya Pak. Pesan saya kepada Bapak selama masa menunggu ini, baik-baiklah Bapak di lapas, jagalah sikap dan ikutilah program-program yang ada di lapas. Begitu ya Pak. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat selalu Bapak.